Hari Selasa besok adalah sidang vonis dari apa itu namanya kasusnya Nikita Mirzani. Kita tahu bahwa JPU menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara dan serta denda 2 miliar. Ini saya sebagai emak-emak, ibu rumah tangga dan sekaligus pecinta drama Korea. Ini tuntutan 11 tahun penjara yang diberikan oleh JPU. Ini saya anggap adalah salah satu hal yang tidak lazim dan tidak etis ya, dengan melihat kasusnya Nikita Mirzani yang kita ketahui bahwa pelapor sendiri yang mencari Nikita Mirzani karena merasa terancam dan merasa takut, dia merasa ketakutan di mana Nikita Mirzani nanti akan keluar-keluar tentang produknya yang memang tidak sesuai standar BPOM dan ada jarum yang disertakan dalam penjualan ke konsumen, di mana kita ketahui bahwa jarum itu sebenarnya tidak boleh langsung ke konsumen. Kalau jarum itu harusnya urusannya adalah dengan dokter ya, tidak bisa dengan sendiri begitu. Ini yang menjadi rasa ketakutan oleh Dr. RG, hingga Dr. RG berinisiatif mencari Nikita Mirzani untuk berdamai. Yang tidak tahu juga berdamai dalam hal apa, tetapi pada faktanya kita mendengar suara rekaman-rekaman ketika Dr. RG dengan Mail mereka membicarakan hal itu. Salah satunya adalah bentuk kerjasama mempromosikan yang baik-baik tentang produknya Dr. RG, namun ada persyaratan yang diberikan oleh Nikita Mirzani, yaitu salah satunya Dr. RG memperbaiki produknya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Terus kemudian di situ pada awal persidangan di mana yang dimasukkan adalah pemerasan, tapi apa itu namanya Dr. RG sebagai penuntut ya, sebagai penuntut penggugat, sebagai penggugat mengatakan bahwa itu tidak ada pemerasan, yang ada adalah pencemaran nama baik, di mana Dr. RG dikatakan sebagai bedegeng dan abu-abu, di mana Dr. RG merasa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini mengganggu kredibilitas dia sebagai seorang dokter. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau tuntutan 11 tahun yang diberikan oleh JPU itu saya kira adalah salah satu bentuk rasa sakit hati ya. Terlihat dari beberapa persidangan, dari kita tahu yang awal kemarin adalah adanya ini apa namanya seorang JPU memaksa Nikita Mirzani menggunakan rompi urin waktu itu begitu luar biasa hingga masyarakat luas banyak yang bereaksi ketika video itu tersebar. Kemudian saling ejek di persidangan, terus kemudian JPU menunjukkan kekuatannya di persidangan. Jadi seolah-olah pertunjukan yang diperlihatkan kepada publik itu sangat-sangat tidak etis ya, dimana kita tahu persidangan itu adalah mencari keadilan begitu loh. Bapak Hakim yang mulia pun di sini sebagai seorang hakim bisa dikatakan adalah tangan Tuhan yang ada di bumi, yang ada di dunia begitu. Tetapi kita melihat proses dari perjalanan kasusnya Nikita Mirzani, ya itu namanya Yohanu Yojah apa ya, kalau kita lihat seorang Nikita Mirzani ini adalah artis, di mana seorang Dokter RG ini adalah dokter kecantikan yang dia memiliki produk skincare yang merasa ketakutan jika produknya direview oleh Nikita Mirzani dan itu berdampak kepada penjualan ataupun berdampak kepada dirinya sendiri, ya mungkin mohon maaf ya bisa tersandung dengan hukum karena tidak sesuai dengan BPOM. Jadi kita lihat persidangan besok bagaimana hasil ketok palu sidang besok, dan kita juga melihat adanya apa itu namanya sahabat pengadilan juga hadir di sana. Kemarin itu banyak orang memberikan pendapat hukum mereka melalui VT-VT mereka, dan kita ketahui bahwa beliau-beliau memiliki nama besar di dunia hukum. Saya berharap sidang dari Nikita Mirzani ini berjalan dengan baik. Dan kalau ditimbang-timbang harusnya yang
memberikan uang suap itu yang harusnya dihukum. Ya, yang menerima suap dihukum, yang memberi suap harusnya juga dihukum. Kalau mau main katakanlah suap menyuap, ya karena yang menyuap takut produknya akan diketahui publik bahwa itu tidak sesuai BPOM dan bisa terkena tindak pidana perlindungan konsumen. Dan yang disuap mungkin ya memang public figure. Jadi intinya kalau mau dikatakan ini adalah pengancaman, tetapi video yang beredar malah dicari, kan begitu. Ini yang digugat malah dicari, penggugatnya mencari yang digugat, kan begitu intinya. Karena bukti-bukti itu tersebar luas di media sosial, ya kan. Dokter RG mencari bagaimana, pokok intinya bagaimana caranya dia mau ngomong sama Nikita Mirzani. Nah kalau dikatakan ini Nikita Mirzani, dia ini kan hubungannya sama Mail ya, tapi kalau Nikita Mirzani kan harusnya nggak bisa tuh, nggak kena, seharusnya yang kena malah Mailnya ya. Tetapi ya gimana lagi, Mail ini kan adalah pegawai, jadi otomatis yang terkena ada Nikita Mirzani. Tapi kalau dipikir-pikir tentang penyuapan, ya yang nyuap itu yang kena kudune, ya kan. Dia menyuap karena takut produknya, kan begitu kan. Oke lah, mumet. Kita tunggu persidangan Nikita Mirzani besok. Apakah Nikita Mirzani akan bebas ataukah Nikita Mirzani akan menjalani hukuman, entah itu 11 tahun penjara yang dimintakan oleh JPU, ataukah Bapak Hakim yang mulia akan memberikan hukuman itu melebihi dari tuntutan JPU ataukah kurang dari tuntutan JPU. Kita lihat. Tetapi saya kira kalau sampai Nikita Mirzani ini masuk bui dengan 11 tahun penjara, ini akan menjadi blunder bagi persidangan yang